Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syadza Puspadari Ashar dengan NIM 122450072 dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 9 tentang sampling data. Pertama, kita set dulu vektor data itu isinya dari angka 1 sampai 10. Terus kita set sheet ini untuk supaya setiap kali kode ini kita jalanin, itu sampel acaknya tuh tetap. Jadi sampel acaknya tuh nggak berubah. Jadi setiap kali kode ini dijalankan, sampel acak yang pertama kali ditetapkan tuh tidak akan berubah. Terus kita buat nih sampel data. Sampel data nih kita pakai kode sampel di mana kode ini akan mengambil elemen dari vektor data. Itu kan vektor data tadi elemen dari 1 sampai 10 kita akan ambil secara acak 5 eh, 5 elemen dari vektor data tanpa pengulangan. Jadi kita ambil elemen secara acak, 5 elemen secara acak dari sampel vektor data eh, tanpa adanya perulangan. Jadi yang udah diambil dia nggak akan bisa diambil kembali. Terus ditampilkan nih nilai dari sampel data yang kita ambil tadi. Itu ada 3, 10, 2 sama 6. 2, 8 sama 6. Terus kalau misalnya kita mau ngambil sampel acaknya dengan perulangan, itu bisa pakai kita tambahin replace-nya true. Jadi replace tuh kita eh, angka yang misal udah kita ambil itu dikembalikan lagi ke datanya. Jadi bisa kita ambil di eh, pengambilan selanjutnya. Terus kalau ini sampel yang terambil nggak ada yang ngacak. Kalau di run kembali, dia nggak akan berubah karena kita pakai set sheet tadi. Sekian penjelasan dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk bagian yang kedua, menghapus data, di mana di sini kita mengimplementasikan kalau nilai ini ada 7, 8, 9, 10. Jadi ketika kita minta nilai min 1, maka di angka ke-1 ini akan hilang. Jadi keluarnya 8, 9, 10. Begitu juga di nilai min 2, artinya yang angka kedua ini akan hilang. Jadi keluarnya 7, 9, dan 10. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Baiklah, saya akan membahas materi pada praktikum modul 9 tentang JEKNIF. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasus 1, di mana soalnya misalkan kita memiliki data 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini kita ingin melakukan teknik JEKNIF untuk menghitung rata-rata dari data ini setelah menghilangkan satu observasi pada satu waktu, dan kemudian menghitung estimasi bias dan variabilitas dari estimasi tersebut. Nah, di sini pada kodenya, saya menyimpan datanya dulu. Ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, lalu kode ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari JEKNIF sendiri, di mana kita menghitung dari I sampai dengan dari 1 sampai N. Di mana banyaknya data di sini ada 5. Oke, lalu selanjutnya kode ini digunakan untuk menghitung estimasi dari JEKNIF untuk Mian. Di mana di sini kita kan sebelum kita menghitung rata-rata, di mana kita menghilangkan satu observasi di sini dari waktu. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi JEKNIF untuk Mian. Nah, di mana setelah itu langkah selanjutnya kita menghitung estimasi JEKNIF untuk Mian dengan kode sebagai berikut, di mana ini digunakan untuk melihat berapa estimasi dari JEKNIF, ini untuk menghitung biasnya. Nah, ini untuk variabilitas dari estimasi tersebut.
di mana ketika di run didapatkan bahwasannya estimasi dari Jeknif itu adalah 30 yang menunjukkan bahwa estimasi Jeknif ini memberikan nilai yang konstan dengan rata-rata dataset yang mencerminkan stabilitas metode pada dataset yang kecil ini. Di mana di sini datanya itu ada ini 20, 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat bias. Nah, di sini biasnya kebetulan 0. Nah, di mana bias itu dihitung dari Mean-Jeknif estimate dikurang dengan data originalnya. Nah, di mana bias 0 ini menunjukkan bahwa estimasi rata-rata Jeknif tidak menyimpang dari rata-rata nilai asli. Yang artinya, metode Jeknif memberikan estimasi yang tidak bias untuk dataset ini. Lalu, selanjutnya dapatkan variabilitasnya 12,5, yang mana ini menunjukkan bahwasannya tingkat fluktuasi estimasi Jeknif yang cukup rendah mengindikasikan stabilitas dalam estimasi rata-rata. Oke. Nah, sehingga dapat disimpulkan yang pertama bahwasannya dalam kasus satu ini estimasi rata-rata Jeknif sama dengan rata-rata nilai asli, yaitunya 30. Dan tidak ada bias dalam estimasi karena biasnya 0. Lalu variansi sebesar 12,5 menunjukkan bahwa metode ini cukup stabil untuk dataset kecil ini. Nah, metode Jeknif pada dataset ini memberikan estimasi yang akurat dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk memahami karakteristik statistik dari data kecil ini. Saya akan menjelaskan pada contoh kasus 2, di mana ada data awalnya itu ada 12, 15, 20, 18, dan 14. Dilanjutkan dengan fungsi untuk menghitung median jeknif. Itu dengan pendefinisian jeknif mediannya itu, functionnya itu kita masukkan datanya, dengan n-nya itu length datanya. Dilanjutkan dengan median originalnya itu median data, dengan median jeknifnya itu numerik n. Oke, dilanjutkan dengan for i in 1 n data jek itu data yang i, median jeknifnya itu i, itu sebagai median data jek. Nah, karena sudah selesai dengan pendefinisian, kita akan mengestimasikan jeknif untuk fungsi mediannya. Median jeknif estimate itu median jeknif dilanjutkan dengan biasnya jeknif estimate, median original, semuanya, dan nanti di bawahnya itu akan menampilkan resultnya median jeknif. Kita akan melakukan uji cobaannya. Oke, didapatkan dengan jeknif mediannya 16, biasnya 1, variannya itu 1. Demikian.